Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pendidikan yang saya banggakan, selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan materi manajemen sistem informasi sekolah. Dengan mempelajari materi manajemen sistem informasi sekolah, Anda diharapkan dapat yang pertama memahami konsep dasar manajemen sistem informasi sekolah. Yang kedua, memahami konsep komponen-komponen dalam manajemen sistem informasi sekolah. Dan yang ketiga, memahami manfaat manajemen sistem informasi sekolah dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, untuk memulai materi ini akan diberikan contoh-contoh dalam permasalahan pendidikan. Antara lain, kita lihat bahwa pada saat ini masih ditemukan sekolah yang memiliki guru kurang dari jumlah ideal, sehingga terjadi kekurangan guru di beberapa sekolah. Juga ditemukan banyak sekolah di mana ruangan kelas yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Masih juga ada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Belum terserapnya dana BOS secara signifikan, dan lain-lain informasi yang bisa kita temukan saat ini. Itulah ilustrasi di atas yang menunjukkan bahwa sesungguhnya permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan muncul karena belum tersedia informasi yang memadai dari aspek jumlah maupun akurasinya. Dengan kata lain, masih tersedia informasi yang belum bermutu. Dalam kesempatan ini akan dipelajari tentang bagaimana sekolah dapat memanfaatkan informasi untuk menunjang kegiatan manajemen di sekolah. Untuk itu, pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu informasi. Asal kata munculnya istilah informasi dan bagaimana kaitannya antara manajemen, sistem, dan informasi dalam penyelenggaraan sekolah. Istilah informasi berawal dari data. Data merupakan sekumpulan fakta yang dapat dicatat, direkam, didokumentasikan dan disimpan. Informasi berasal dari kata information, yang berarti berita, kabar, dan sudah menjadi bahan baku, yaitu menjadi informasi. Informasi merupakan data terpilih yang telah diproses dalam suatu sistem untuk menjadikannya dapat membedakan arti sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, istilah lain yang harus Anda pahami adalah tentang sistem. Sistem merupakan suatu entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, istilah manajemen yang merupakan proses kegiatan mengelola sumber daya, manusia, material, dan metode. Kita kenal dengan istilah 3M, man, material, and method. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan pengertian tentang informasi, sistem, dan manajemen, maka pemahaman kita tentang manajemen sistem informasi sekolah adalah sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi sekolah. Dalam manajemen sistem informasi ada beberapa hal komponen yang perlu kita ketahui, antara lain teknologi informasi, proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, dan rekanan. Pertama-tama kita pahami bahwa teknologi informasi sangat berarti dalam menopang perkembangan informasi. Hal ini kita bisa rasakan dengan semakin canggihnya teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bentuk digital. Era teknologi digital ini membuat informasi dan komunikasi berjalan sangat cepat dan komprehensif. Informasi yang ada di belahan dunia sebelah utara misalkan, dalam waktu yang sangat singkat bisa kita ketahui pada saat ini di belahan dunia yang lainnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi kayak ini, data-data yang ada di sekolah dengan cepat dapat dikirim ke server yang ada di dinas kabupaten kota misalnya, provinsi, dan kementerian secara nasional. Sekaitan dengan komponen proses dan prosedur dalam manajemen sistem informasi, kita pahami bahwa untuk menjadi suatu informasi yang berguna, data terlebih dahulu diproses dalam bentuk perekaman, baik manual maupun digital. Selanjutnya dikeluarkan sebagai outputnya menjadi informasi yang berguna bagi pengambil keputusan organisasi. Pada dasarnya ada dua pihak utama yang terlibat langsung di dalam upaya mengembangkan sistem informasi. Yang pertama adalah analis sistem dan manajer. Orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji unjuk kerja,
merancang perbaikannya dalam suatu sistem biasa dikatakan sebagai analis sistem. Karena itu, ia tidak hanya mengenal medan sistem di mana informasi hendak dikembalikan atau dikembangkan, tetapi terutama ia harus menguasai seluk-beluk informasi itu sendiri. Hal-hal mengenai berbagai jenis dan bentuk data, berbagai model, teknik, metode, pendekatan, pengolahan data, dan wujud-wujud hasil olahan yang bisa dibuat, kesemuanya itu harus dikuasainya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengembangkan sistem informasi meliput, yang pertama adanya disebut studi visibilitas. Yang kedua, menentukan persyaratan sistem. Yang ketiga, merancang dan menerapkan sistem yang perangkatnya terdiri atas basis data atau database. Persiapan fisik, langkah-langkah kerja, dan solusi program. Keempat, perubahan organisasi. Yang kelima, pengetasan solusi. Yang keenam, konservasi dan manajemen proyek. Lantas, bagaimana kaitannya dengan pengembangan database manajemen? Maka dalam hal ini, pemahaman terhadap suatu sistem untuk menggunakan basis data sangat diperlukan. Hal tersebut dikembangkan berdasarkan sejalan dengan perkembangan perangkat komputerisasi elektronik yang makin canggih, makin hebat. Sehingga basis data dapat diotomatisasikan. Dalam kaitan inilah, proses pengembangan sistem informasi manajemen memungkinkan mencapai taraf kualitas yang memadai. Hanya saja kunci utamanya tetap berada pada unsur manusianya. Kenapa? Itu merupakan wujud keterpaduan sistem yang utuh atau disebut dengan total integrated. Dalam pengembangan sistem informasi sangat dituntut literasi para kepala sekolah di setiap tingkatan terhadap dasar-dasar pengolahan informasi sekolah yang diotomatisasikan. Setidaknya mereka tidak hanya menyadari memberikan dukungan bagi operasi sistem secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan organisasi, tapi mereka masih secara nyata memenuhi melaksanakan operasi sendiri. Cara, materi, waktu, format, dan objektivitas merupakan faktor-faktor esensial bagi pengolahan basis data suatu sistem informasi. Karena itu, proses pengembangan sistem informasi manajemen perlu adanya pedoman yang jelas dan memberi kemudahan untuk menjabarkan ke dalam operasi pembentukan sistem pada unit-unit yang telah ditentukan. Dengan demikian, basis data harus dikendalikan secara sentral. Maksudnya, agar ada keterkaitan logis antara berbagai jenis data dalam suatu himpunan, keterpaduan basis data yang terjadi. Baiklah, akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai manfaat yang dapat diperoleh sekolah dari pengembangan sistem informasi. Jika pada awalnya sistem informasi diposisikan sebagai alat, yaitu alat bantu untuk mengintegrasikan data dan meningkatkan kualitas informasi semata, maka kini sistem informasi telah menjadi strategis bisnis yang sangat luar biasa hebatnya. Penerapan sistem informasi di hampir semua bidang usaha bisnis merupakan salah satu strategi untuk menjawab tekanan-tekanan yang dialami oleh organisasi. Banyak manfaat yang dapat dipetik oleh organisasi seperti sekolah dengan pembangunan sistem informasi. Antara lain, pertama, integrasi data dan informasi. Yang kedua, sistem pengorganisasian data. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan. Kemudian, penyusunan laporan manajerial. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen. Dan tentunya meningkatkan citra organisasi. Selain manfaat umum dalam organisasi pendidikan, teknologi informasi dapat dimanfaatkan. Yang pertama dengan yang istilah knowledge management tools. Yang kedua learning tool. Ada juga yang ketiga business tool. Dan yang keempat analisis atau calculation tool. Dalam manajemen tool kita dapat menyimpan pengetahuan manusia ke dalam bentuk yang lain. Lebih kompak, efisien, dan mudah dimanfaatkan. Antara lain dokumen elektronik dan buku elektronik atau kita kenal dengan e-book. Dalam learning tools dapat dibantu pula sebagai perangkat bantu pengajar untuk berbagai bidang studi. Antara lain drill practice, tutorial, simulation problem solving. Kemudian dalam business management tool dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan siswa, guru, alumni, sarana prasarana, staf, dan berbagai hal berkaitan dengan sekolah. Kemudian pengelolaan nilai dan data akademik, pengelolaan aktivitas pengajaran,
pengelolaan aset dan keuangan, dan pengelolaan sistem pendidikan dalam hal ini. Dalam pemantauan di bidang analisis Kausentul, kita ada yang disebut dengan istilah kalkulasi matematis. Nah, ini bagian daripada analisis tool. Seperti statistika, seperti SPSS atau Minitab. Ada kalkulus dan analisis matriks seperti MATLAB. Kemudian juga ada desain PCB untuk Protek. Selanjutnya untuk aplikasi dan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bentuk sistem informasi manajemen, dalam bentuk aplikasi data pokok pendidikan yang kita sebut dengan Dapodik. Demikianlah materi mengenai manajemen sistem informasi sekolah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, lebih meningkatkan pemahaman Anda. Untuk itu silakan pelajari modul yang ada dan telah diproduksi oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.